Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Insani CH, channel ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Sesuai dengan judulnya, video kali ini adalah video budget and save aku di bulan November. Nah, sebelum aku bikin budgeting bulan November, aku mau evaluasi budgeting aku di bulan Oktober ya teman-teman. Jadi kan aku udah berapa bulan yang gak bikin video, tapi tetap aku bikin budgetingnya. Nah, ini aku pengen evaluasi dulu budgeting aku di bulan Oktober. Sekarang kita cek dompet disiplin, kira-kira ada sisa nggak ya. Nah, ini aku cek di belanja bulanannya itu aku habis ya 1 juta rupiah. Untuk belanja mingguannya juga aku habis. Dan ini untuk keperluan anak juga nggak ada sisa ya teman-teman. Nih semuanya habis, untuk susu dan diapersnya habis. Lalu di jajan anaknya itu ternyata aku masih ada sisa 10.000, jadi kepakainya kemarin 140.000. Nah, terus aku cek juga di gas dan galonnya habis ya, nggak bersisa. Nah, ini untuk transportnya juga habis, gak ada sisa. Dan untuk kuota Netflix semuanya juga habis. Dan ternyata di uang makan aku masih nyimpan sisa 10.000 rupiah ya teman-teman. Ini maksudnya jajan weekend ya. Jajan weekendnya itu aku habisnya cuma 590.000 rupiah. Jadi kan biasanya aku weekend tuh suka jajan ataupun buat GoFood atau yang lainnya teman-teman. Dan yang lainnya tuh habis, gak ada sisa sama sekali. Alhamdulillah cukup semuanya sesuai dengan budget, gak ambil dari tabungan, dan ternyata masih ada sisa 20.000 rupiah. Nah, ini aku udah cek pengeluaran aku di bulan kemarin itu habis di 4.630.000 rupiah dari total budget yang untuk livingnya 4.650.000 ya, jadi masih ada sisa 20.000 nya. Nah, untuk 20.000 nya nanti aku itu bakal masukin ke uang jajan berikutnya aja ya teman-teman. Evaluasi budgeting bulan sebelumnya udah, lanjut kita bikin budgeting di bulan November ya. Jadi itu aku bikin budgeting ini di akhir bulan ya. Jadi sebelum gajian biasanya tanggal 25-an itu udah aku bikin kira-kira berapa budgetnya yang mau aku keluarin untuk pos-pos yang ada. Nah, ini ya aku udah bikin syarat-syaratnya udah bikin dari akhir bulan kemarin, tapi aku baru sempat edit sekarang. Nah, seperti biasa aku tuh selalu catat ya pendapatan aku tuh bulan ini berapa, karena jujur aja aku dikasih sama suami tuh tiap bulan suka beda-beda tergantung kebutuhan aku, dan aku memang tidak memegang sepenuhnya uang gaji suami ya teman-teman. Jadi aku hanya diberi sebagian aja, karena kan laki-laki tetap butuh uang ya buat dia jaga-jaga. Nah, ini aku udah catat semuanya. Nah, untuk itu aku langsung bagi ke giving dan savingnya. Untuk givingnya itu nggak aku sebutin ya teman-teman, itu biasanya ke mertua, orang tua, ataupun sedekah. Terus juga aku ada saving, jadi dari uang suami itu aku bakal sisihin sebagian buat saving. Untuk saving bulan November ini aku budgetin emergency fund atau dana daruratnya itu 700.000 rupiah. Untuk sinking fundnya itu aku budgetin 800.000 rupiah ya teman-teman. Nah, ini biasanya seperti yang aku bilang tadi, dari gaji suami aku selalu sisihin untuk saving, giving, dan living. Tapi aku selalu utamakan dulu giving dan living ya teman-teman, baru sisanya aku saving. Dan savingnya itu aku usahakan di awal bulan biar enak ya. Jadi kalau udah ada awal bulan kita udah nabung, jadi kita nggak terlalu boros untuk nanti ke depannya ya teman-teman. Nah, untuk living ini aku bikin kotak-kotak gitu ya teman-teman. Jadi aku bikin 3 kolom. Yang pertama itu aku tulis kategorinya, kan ada beberapa pos jadi aku tulis. Nah, yang kedua tuh kolom kedua budget, dan kolom ketiga itu aktual. Jadi yang berapa nominal aktualnya aku pakai di bulan itu. Nah, untuk belanja bulanan di bulan ini aku budgetin 800.000 rupiah. Terus untuk belanja mingguannya aku budgetin di 1.250.000 rupiah ya, karena di hitungan aku bulan ini tuh ada 5 minggu, jadi per minggunya itu 250.000 rupiah. Nah, untuk keperluan anak itu ada susu dan diapers aku pisah ya, karena di Kavin masih pakai diapers dan Abang Dian masih pakai diapers kalau sekolah, jadi tetap aku budgetin, tapi ini nominalnya masih sama 400.000 dan 300.000 rupiah ya teman-teman. Mudah-mudahan sebentar lagi anak-anak selesai toilet trainingnya, jadinya udah nggak ada budget buat diapers dan bisa ditabung ya. Nah, untuk skincare-nya aku gabung aja. Terus susunya aku masih budgetin 400.000 rupiah tadi aku bilang. Susunya itu biasanya aku beli susu formula ataupun UHT ya, jadi aku gabung aja. Tapi kalau untuk susu emang aku nggak terlalu tiap bulan, maksudnya nggak terlalu banyak stoknya, tapi tetap selalu ada aku beli ya teman-teman. Selanjutnya jajan anak itu aku budgetin 150.000 rupiah. Untuk gas dan galonnya juga aku budgetin di 150.000 rupiah teman-teman. Jadi kan mungkin
teman-teman yang baru nonton video aku agak bingung ya, aku di pos aku tuh nggak ada biaya listrik, biaya yang lain, karena memang aku masih tinggal di rumah orang tua ya teman-teman. Jadi aku masih sharing gitu, jadi aku masih sharing, dan juga aku kan ikut usaha keluarga ya, jadi bantu usaha keluarga. Jadi memang untuk biaya-biaya hidup, biaya-biaya rumah itu udah ditanggung aja teman-teman ya, yaitu Rp220.000. Terus aku ada langganan Netflix sama pulsa, aku budgetin di Rp250.000 ya teman-teman. Nah itu tuh ada jajan weekend. Nah untuk jajan weekend ini biasanya aku buat jalan-jalan ya, itu aku budgetin di Rp400.000. Tapi sebenarnya sih biasanya weekend tuh selalu dari suami ya, suami yang nanggung, tapi kadang-kadang aku juga pengen jajan sendiri, nah jadi aku budgetin aja. Nah selanjutnya itu ada snack dengan sekolah. Biasanya kan Dinan tuh kalau sekolah tuh pengen snack aja, jadi aku budgetin juga di sini di Rp150.000, karena jarang banget abang Dinan tuh pengen makan berat, jadi dia lebih suka snack, jadi aku budgetin aja. Selanjutnya aku ada pos transport ya, jadi kan karena abang Dinan masih terapi dan aku biasa pergi tuh selalu naik ojek atau gokar ya teman-teman, jadi aku budgetin transportnya itu di Rp300.000 per bulan. Itu biasanya cukup sih untuk 8 kali atau 10 kali terapi, karena ongkosnya cuma sekali jalan tuh sekitar 15 ribuan. Terus aku selalu budgetin juga di tiap bulan itu ada skincare, ada kesehatan, terus ada maintenance. Ini biasanya dipakai nggak dipakai tetap aku budgetin, jadi nominalnya per bulan tuh Rp50.000. Biasanya maintenance itu kayak kemarin tuh ada di keran di kamar mandi rusak, jadi aku buat nambahinnya. Nanti kalau kurang biasanya baru aku pakai uang jaga-jaga. Dan terakhir itu yang selalu aku budgetin juga di tiap bulan, kalau ada sisanya aku selalu sisain uang jaga-jaga ya. Ini biasanya kepake kalau misalnya kita ada kondangan atau ada keperluan mendadak, jadi aku pakai uang jaga-jaga ini sebelum aku pakai uang tabungan ya teman-teman. Nah ini adalah pos-pos di living aku, ada beberapa pos kategori gitu ya teman-teman. Mungkin ada yang beda ya, namanya rumah tangga pasti ada beda kebutuhan dan beda keinginan ya teman-teman. Jadi aku harap teman-teman bisa ikutin aja kira-kira yang baik apa, bisa diikutin aja. Tapi kalau misalnya ada yang nggak sesuai ya mohon dimaklumin. Dan aku udah totalin untuk bulan ini aku budgetingnya di Rp5 juta untuk living. Nah alhamdulillah mudah-mudahan ini cukup sampai nanti akhir bulan ya teman-teman. Nah ini aku udah catat semuanya, udah aku hitung. Dan untuk nominalnya ataupun kategorinya ada berbeda, yang tadi seperti aku bilang harap dimaklumin aja. Nah ini aku tanda-tandain dulu kira-kira nominalnya. Nah ini uangnya udah aku ambil ya teman-teman. Jadi ada sebagian yang aku simpan di ATM karena bayarnya cashless, dan sebagian lagi aku ambil dari ATM ya teman-teman. Jadi biar bisa ngambil uang cashnya juga. Nah ini aku mau masukin ke dalam dompet disiplin. Dan ini adalah part yang paling menyenangkan dari setiap budgeting, yaitu masukin uang di dompet disiplin. Nah tadi belanja bulannya udah aku masukin, selanjutnya aku masukin uang di belanja mingguan. Boleh dong teman-teman share di kolom komentar kira-kira seminggu tuh teman-teman abisin berapa sih buat belanja mingguan. Boleh ya di share di kolom komentar. Dan keperluan anak ini aku taruh di ATM sebagian lagi aku taruh di sini ya teman-teman. Nah aku taruh di ATM karena biasanya di tanggal kembar itu aku bisa beli keperluan anak, jadi lumayan ada diskonnya, jadi makanya aku taruh di ATM. Nah untuk SPP anak nih di sekolahnya Bang Dinan itu masih pakai pembayarannya via cash ya, jadi aku ambil aja uangnya terus aku taruh di dompet disiplin. Nah untuk uang jajannya juga udah aku masukin, gas dan galonnya juga aku masukin juga. Pokoknya ini benar-benar part yang paling menyenangkan ya teman-teman. Nah ini bensin untuk transport aku taruh di ATM aja, nggak aku bawa karena kan aku langsung isi GoPay ya. Untuk ininya kuota juga langsung aja aku taruh di ATM biar nanti bisa bayar Netflixnya sama isi kuotanya. Nah untuk jajan weekend atau uang makannya ini aku taruh di cash aja biar enak. Terus ada juga kesehatan, terus skincare nih aku taruh aja karena biasanya kalaupun nggak dipakai aku tetap kumpulin dan aku pisahin nanti uangnya di tempat terpisah. Nah ini ada beberapa item yang nggak ada stikernya ya, jadi aku pisahin aja. Dan aku ada uang
jajan snack Abang Dinan ya, aku pisahin aja ditaruh di belakang. Terus ada maintenance juga aku pisahin, terus juga ada uang jaga-jaga. Nah, uang jaga-jaganya aku taruh di sini. Alhamdulillah ini dompet disiplinnya udah penuh semua ya teman-teman, udah aku isi sesuai dengan pos-posnya untuk uang cashnya. Nah, di budgeting udah selesai, lanjut aku mau isi untuk tabungan savingnya ya. Nah, ini aku udah bikin tabelnya. Untuk tahun ini aku bikin yang simple aja, jadi cuma kotak-kotak kayak gitu aja. Dan untuk savingnya tadi kan aku dijelasin untuk bulan ini sinking fundnya Rp800.000, dan untuk dana darurat atau emergensinya Rp700.000. Langsung aja aku masukin di bindernya. Nah, ini untuk dana daruratnya aku masukin Rp700.000. Ini biasanya nanti pas aku ada kesempatan aku bakal setor ke bank ya teman-teman, jadi nggak lama-lama aku taruh di sini. Kenapa? Karena memang minimalisir resiko aja ya teman-teman. Nah, untuk renov rumah aku masih ada posnya di sini walaupun aku nggak tahu kapan. Nah, untuk liburannya itu biasanya ini kan aku sekarang lagi suka liburan teman-teman ya, lagi suka camping gitu. Nah, ini kalau misalnya lagi ada kesempatan camping aku pakai, tapi kalau misalnya nggak ada kesempatan aku camping kayak bulan kemarin untuk nggak camping, jadinya disimpan aja di situ ya. Nah, ini ada tabungan buat Abang Dina sama adik Calvin buat sekolahnya. Ini aku taruh di tabungannya. Dia kan ada tabunganku gitu ya, jadi nanti aku bakal setor ke rekening mereka masing-masing. Jadi pas di binder ini biasanya sih kosong ya teman-teman, cuma kalau misalnya kita nggak liburan aja baru ada uangnya, tapi kalau misalnya liburan dompetnya kosong. Karena aku minimalis resiko aja, jadi biar nggak hilang-hilang, jadi aku taruh di bank aja langsung teman-teman. Ini udah selesai, udah keisi semua untuk dompet disiplin. Untuk bindernya, ini aku arsi dulu. Kalau uangnya udah ada, aku tandain yang udah ada spidolnya, ada stabilnya itu berarti tandanya udah ada uangnya. Nah, ini udah selesai di budgeting aku. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Semoga video aku bermanfaat ya, ambil baiknya, buang buruknya. Sekali lagi terima kasih banyak. See you in my next video. Bye bye.